Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Teti dalam pembahasan dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan doa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah pemahaman dengan baik. Selanjutnya kita langsung kepada pembahasan untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang puisi rakyat atau puisi lama. KD apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembahasan berikut ini? Nah, Ibu akan perlihatkan dulu PowerPoint-nya. Ini pembahasan kita kali ini. Ada 2 KD yang akan kita bahas, ya. Yang pertama KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi. Baik itu pesannya, rimanya, maupun pilihan katanya dari puisi rakyat, baik berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.9, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, baik berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Nah, kita mulai untuk pembahasan KD 3.9 itu, kita coba membahas tentang pengertian, ciri-cirinya, dan jenis-jenis puisi lama itu sendiri. Kita mulai dari pengertian. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh rima, irama, serta penyusunan larik dan baitnya. Arti puisi lama itu sendiri adalah puisi yang penulisannya masih terikat oleh peraturan tertentu. Aturan di dalam puisi lama berkaitan dengan jumlah kata atau suku kata dalam setiap baris, jumlah baris yang terdapat dalam tiap bait, serta rima dan irama. Kita lanjutkan dengan pembahasan ciri-ciri khusus dari puisi lama. Puisi lama ini berbeda dengan puisi baru atau puisi modern ya. Jadi puisi lama ini mempunyai ciri-ciri khusus atau ciri-ciri tersendiri ya. Yang pertama yaitu puisi lama merupakan puisi rakyat yang tak dikenal pengarangnya atau bersifat anonim. Jadi artinya anonim di sini adalah pada umumnya puisi rakyat itu tidak dicantumkan nama pengarangnya. Itulah yang disebut anonim. Ciri yang kedua yaitu penyampaiannya lewat mulut ke mulut atau melalui mulut ke mulut. Jadi merupakan karya sastra lisan. Jadi pada umumnya puisi lama itu jarang tertuliskan gitu ya. Hanya diucapkan oleh atau dari mulut ke mulut di masyarakat pada saat itu. Ciri yang ketiga yaitu sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris dalam tiap bait dan jumlah suku kata maupun rima atau bunyi akhiran tiap barisnya. Ciri yang keempat yaitu gaya bahasa pada puisi lama menggunakan majas. Ciri yang kelima yaitu kandungan isi dalam puisi lama menceritakan tentang sejarah kerajaan, kemegahan istana dan kehidupan di dalamnya, serta kejadian-kejadian ajaib. Ciri yang keenam, ada ciri-ciri tambahannya dalam puisi lama tersebut, antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, bunyi rimanya, banyak suku kata tiap barisnya, dan irama. Berikutnya kita membahas tentang jenis-jenis puisi lama. Puisi lama ini banyak aneka ragamnya. Di antaranya ada mantra, pantun, harmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Namun pada kesempatan ini Ibu hanya akan membahas 3 jenis saja, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Sebelum kita menginjak kepada pembahasan tentang masing-masing contoh puisi lama tersebut, Ibu akan tampilkan dulu contoh pantunnya ya, contoh-contoh karyanya.
Di antaranya contoh pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ada juga contoh pantun singkat atau karmina. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Jadi namanya pantun singkat hanya terdiri dari 2 baris. Nah, yang menjadi ciri khas dari pantun itu adalah satu bait terdiri dari 2 baris. Baris ke-1 dan kedua itu merupakan sampiran atau pembukaan atau pendahuluan. Dan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Ya. Dan untuk rumus rimanya, rumus bunyi rimanya itu menggunakan rumus ABAB. Artinya selang-seling bunyi akhiran kata di setiap barisnya. Jadi kenapa ABAB? Karena bunyi akhiran kata pada baris ke-1 sama dengan bunyi akhiran kata pada baris ketiga. Sedangkan bunyi akhiran pada baris kedua sama dengan bunyi akhiran pada baris keempat. Contohnya kata patah bunyinya sama dengan salah bunyi akhirannya. Kata peti bunyi akhirannya sama dengan kata hati. Itulah yang disebut ABAB. Namun pada pantun singkat ini hanya menggunakan rumus 5AA. Jadi tidak selang-seling ya. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Jadi bunyi akhirannya yang sama itu di kata besi dan kata benci. Itulah contoh pantun ya, contoh puisi lama pantun. Berikutnya kita lihat contoh gurindam. Belajar janganlah ditunda-tunda. Itu adalah persoalannya. Karena kamu tidak akan kembali muda. Itu adalah jawabannya. Atau itu disebut sebabnya. Yang pertama itu baris pertama. Baris yang kedua disebut akibat. Jadi artinya belajar janganlah ditunda-tunda. Karena kamu pasti tidak akan kembali muda. Betul kan? Kalau kita melewati waktu kesempatan yang baik untuk belajar, terus kita tunda-tunda, pasti kita tidak akan bisa kembali mengulang lagi waktu yang sudah terbuang, ya. Seperti itu. Contoh yang kedua dari gurindam yaitu, jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Jika kamu terus menunda, itu adalah sebab, hilanglah sudah kesempatan berharga. Itu adalah akibat. Berikutnya kita bahas contoh puisi lama yang ketiga, yaitu syair. Contohnya, Assalamualaikum putri saturung besar, yang beralun berilir simayang, mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. Itulah contoh syair. Itu contoh syair yang tidak beraturan rimanya. Nanti akan Ibu berikan di kesempatan lain, akan Ibu berikan contoh syair yang mengandung rima, bunyi rima yang beraturan ya, yang mengandung rumus. Nah, setelah kita lihat contoh-contoh dari puisi lama tersebut, kita kupas pembahasannya tentang ciri-ciri dari puisi lama tersebut, contoh pantun. Ciri-ciri dari pantun diantaranya, 1. Tiap baitnya terdiri atas 4 baris. 2. Setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Baris di dalam pantun terbagi menjadi sampiran dan isi. Sampiran berada di baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi berada di baris ketiga dan baris keempat. Pola sajak pada pantun adalah ABAB. Berikutnya, pantun memperhatikan penggunaan rima. Jadi bunyi akhiran di setiap kata terakhir di setiap barisnya. Itu ciri-ciri dari pantun. Berikutnya kita lihat ciri-ciri dari karmina atau pantun singkat.
Yang pertama, Carmina itu adalah merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, sedangkan baris kedua merupakan isi. Carmina menggunakan sajak AA dan tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi ada kesamaan juga dengan pantun yang 4 baris. Carmina ini walaupun pantun singkat karena ada sampiran dan isinya dan juga setiap barisnya pada umumnya mengandung 8 sampai 12 suku kata. Berikutnya kita lihat ciri-ciri syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu sehingga syair memiliki bait yang sangat banyak. Adapun jenis syair itu diantaranya ada syair agama, syair kiasan, syair romantis, dan syair sejarah. Syair mengandung 4 baris dalam setiap baitnya. Rumus rimanya mengandung rumus A, 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 A. Jadi pada umumnya syair itu mengandung rumus A, 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 A. Tapi ada juga syair yang tidak mengandung rumus yang beraturan, ya seperti contoh yang tadi. Nah, apa sih ciri-ciri dari gurindam? Gurindam juga memiliki ciri-ciri, diantaranya gurindam ini termasuk puisi rakyat yang merupakan puisi lama dan memiliki pengaruh sastra Hindu atau ada pengaruh ajaran agama Hindunya. Berbeda dengan syair. Kalau syair itu dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Ciri yang kedua, gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris yang memiliki rima AA. Ini hampir sama dengan ciri Carmina, ya. Ciri yang ketiga, sekilas gurindam itu terlihat sama dengan Carmina ataupun pantun kilat. Namun pada gurindam baris pertamanya adalah sebab atau syarat, sementara baris keduanya merupakan akibat atau tujuan. Dan ciri yang keempat yaitu bahwa gurindam ini umumnya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun itu tidak hanya pantun nasihat, tapi ada juga pantun yang lainnya, jenis-jenis pantun yang lainnya ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya, contoh-contohnya itu di refleksi ya, nanti sesi refleksi. Ya, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian menjadi paham. Dan jika kalian masih belum memahaminya, kalian boleh memutar kembali video rekamannya. Dan kalian boleh bertanya, menanyakan sesuatu yang tidak dimengertinya nanti pada sesi refleksi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan kalian bisa bertambah wawasannya, dan jika masih ada pertanyaan yang membingungkan tentang pembahasan kali ini, kalian bisa tulis dan kalian nanti bisa tanyakan pada sesi refleksi nanti ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu cukup jelas pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.